Petani tembakau di Kabupaten Semarang mengeluhkan anjloknya harga jual tembakau basah pada panen perdana musim ini. Dari sebelumnya seharga Rp6.000 per kilogram, kini harga jualnya hanya mencapai Rp4.000 per kilogram. Penurunan harga jual tembakau basah ini disebabkan oleh cuaca yang tak menentu selama beberapa bulan terakhir di wilayah Kabupaten Semarang. Curah hujan yang cukup tinggi di musim kemarau menyebabkan kualitas tembakau menurun, sehingga berdampak langsung pada harga jual saat panen pertama. Sawal, seorang petani tembakau dari Dusun Sokowolu, Desa Tajuk, Kecamatan Getasan, mengatakan bahwa para petani harus cermat mencari strategi agar harga jual tembakau tidak jatuh terlalu dalam. Salah satu caranya adalah dengan menjual tembakau dalam kondisi kering dan sudah dalam bentuk rajangan. Selain itu, petani juga mulai menyiapkan bibit tanaman sayuran yang akan segera ditanam setelah musim panen tembakau berakhir. Sawal dan sejumlah petani lainnya juga berencana menanam tembakau jenis kenongo ijo yang dinilai memiliki bobot lebih stabil dan tidak mudah turun drastis seperti jenis kemloko. Bisa jadi ada yang nyampe 4.500. Itu untuk tembakau. Untuk yang tembakau yang lokal. Kalau mitra itu sudah lain, nggak ada yang jual daun basah. Gitu. Bentuknya kering sudah rajangan. Sudah kering rajangan untuk yang mitra. Itu berarti di harga sekitar. Kalau untuk tahun kemarin yang kering itu mencapai 75. Tahun ini belum. Tahun ini untuk yang daun bawah itu sudah mencapai 50-55. Untuk yang enggak mitra 4.000 daun basah, tapi kalau untuk yang kering rajang untuk bulan-bulan ini yang panenan pertama itu mencapai 50, 55, 46 itu harga sudah sampai itu, cuman tergantung untuk keringnya itu. Untuk kenapa kok daun tembakau yang dulunya nyampe 6.000 sekarang sampai 4.000 karena iklim cuacanya ekstrim yang seperti ini. Untuk yang jadi acuan adalah dari petani mitra itu sendiri. Karena apa? Kalau beli daunnya 6.000, 5.000 pun dari kita untuk pengrajin, kalau ambil dari yang lokal itu kita rugi besar gitu. Klaim bahkan untuk ongkos seperti sekarang petaninya taruh 4.000, itu petani cuma mintanya 4.000 itu bersih, dia nggak petik, yang beli sampai habis taruh 4.000 ya dari bawah sampai atas semua 4.000. Jadi kalau harga untuk seperti kan tahun kemarin 6.000 ya kita habis-habisan tidak ada untung, bahkan punya sendiri saja bisa buat tombok gitu. Ya kalau untuk yang mitra itu yang pertama ya yang penting kita rawat punya sendiri dulu saja dan melihat perkembangan untuk iklim yang selanjutnya itu panas atau enggak. Tapi kalau untuk kedepannya itu kalau sampai mulai dari hari ini ke depan kok panas, kemungkinan daun basah pun masih bisa naik gitu. Ia menambahkan dengan kondisi sulit seperti ini, bantuan dari pemerintah dapat merata dan tepat sasaran agar seluruh petani tembakau di Kabupaten Semarang dapat bertahan dari kerugian. Di sisi lain, pemerintah Kabupaten Semarang telah menyiapkan sejumlah bantuan bagi petani tembakau yang terdampak. Bantuan tersebut meliputi alsintan, pupuk, hingga bibit tanaman sayur yang dapat ditanam setelah masa panen selesai, guna menutup kerugian dari anjloknya harga tembakau. Dan juga di kecamatan-kecamatan yang lain. Kemudian karena sumber dana dari DBHJAT, kita berharap juga untuk mendorong agar petani tembakau semakin bangkit, petani cengkeh juga semakin bangkit. Nah ini juga ada bantuan-bantuan lain, tidak hanya mesin, tapi juga ada pupuk yang untuk membantu petani kita. Pasca tanam tembakau kan rata-rata pada nanam sayuran, gitu ya. Kemudian di sela-sela tanaman cengkeh karena tanahnya hamparan juga yang luas, juga nanti ada tanaman sela yang lain, artinya juga nanti bisa menaikkan taraf hidup masyarakat kita, terutama para petani. Musim hujan ini para petani tembakau ini baru susah dan gelisah. Karena apa? Harganya turun drastis. Kemarin sudah sampai di posisi 6.000, saat ini sudah turun di posisi 4.000 pun. Ini petani masih antre siapa yang akan membeli tembakau. Karena ini kan sudah hujannya cukup tinggi nih di saat ini. Harusnya saat ini kan kemarau nih harusnya. Ya, Pak, dengan adanya
tembakau yang saat ini curah hujannya cukup tinggi, kemudian harga jualnya juga rendah ini, nanti kami akan pikirkan bersama Pak Kepala Dinas Pertanian nanti langkah-langkah apa, terutama bantuan tadi seperti pupuk, misalnya nanti untuk benih yang lain, sayuran dan sebagainya. Harapan kita nanti kan pasca tembakau ini kan pada nanam sayurannya. Dari Kabupaten Semarang, Hesti Maniar, Lingkar TV melaporkan. Dan pemirsa, saat ini kami di studio telah terhubung dengan reporter kami yang saat ini sudah berada di Desa Tajuk, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, untuk melaporkan lebih jauh mengenai informasi tersebut. Baik, rekan Hesti Imaniar, silahkan dengan laporan Anda. Pemirsa Lingkar TV, saat ini saya Hesti Maniar sudah berada di wilayah Tiamo, tepatnya di Dusun Sokowolu di Desa Tajuk, Kecamatan Getasan di Kabupaten Semarang. Dan bisa kami sampaikan kepada Anda pemirsa bahwa kebanyakan warga masyarakat yang ada di wilayah Tiamo ini merupakan petani tembakau yang saat ini masih merasa prihatin dan juga sedih karena merosotnya harga tembakau basah untuk di masa panen yang pertama ini di bulan Agustus. Di mana bisa kami sampaikan harga tembakau basah untuk saat ini pemirsa dari harga Rp6.000 per kilogramnya ini turun menjadi Rp4.000 per kilogramnya, dan tentu kondisi ini membuat para petani tembakau merasa sedih, gelisah, dan juga pastinya merasa sangat prihatin karena hal ini terjadi di masa panen yang pertama untuk di musim tahun ini atau di 2025 ini. Dan untuk karena itu pemirsa banyak sekali petani tembakau yang akhirnya melakukan berbagai upaya supaya harga jual tembakau yang mereka panen ini minimal bisa ada di harga standar seperti biasanya, yaitu menjualnya dengan cara tembakau kering. Di mana ketika para petani ini menjual tembakau yang sudah dalam kondisi kering dan sudah di kondisi dirajang ini akan bisa dijual di kisaran harga Rp25.000 sampai dengan Rp75.000 untuk per balnya di wilayah Kabupaten Semarang. Dan hal ini tentunya dilakukan oleh para petani tembakau, termasuknya petani tembakau yang ada di wilayah Tiamo ini. Mereka rata-rata akan menjual hasil panen tembakau mereka dalam bentuk kering dan juga sudah dirajang dan tidak dalam bentuk daun basah. Karena kalau para petani tembakau ini menjual dengan posisi daun basah pemirsa ini, maka harganya akan dihargai di sekitar Rp4.000 per kilogramnya. Dan selain itu bisa kami sampaikan juga pemirsa bahwa kebanyakan petani tembakau yang ada di wilayah Tiamo ini mereka ada beberapa di antaranya yang sudah bermitra dengan industri-industri rokok yang terkenal di wilayah Indonesia, tapi ada juga yang secara mandiri, artinya tidak bermitra dengan industri-industri rokok yang biasanya akan menerima hasil panen tembakau tersebut dari para petani di industri tersebut. Nah, ini yang akhirnya membuat kondisi semakin memprihatinkan karena bagi petani yang tidak bermitra ini, sampai saat ini mereka masih mengantri atau menunggu antrian pembeli yang akan membeli hasil tembakau basah yang mereka jual. Kemudian bagi para petani tembakau yang tidak bermitra ini pemirsa, mereka juga akan menjual hasil tembakau mereka dalam bentuk daun basah, dan ini pastinya akan ada di kisaran harga sekitar Rp4.000 untuk per kilogramnya. Dan oleh sebab itu mereka sangat berharap sekali adanya bantuan dari pemerintah daerah Kabupaten Semarang dan juga banyak pihak untuk bisa membantu meringankan beban para petani tembakau yang saat ini masih mengalami keprihatinan karena turunnya harga tembakau basah tersebut. Dan bisa kami sampaikan kenapa ada beberapa faktor yang menyebabkan harga tembakau basah itu turun di wilayah Kabupaten Semarang. Di antaranya yaitu curah hujan yang tinggi yang terjadi sejak beberapa bulan yang lalu sampai dengan bulan Agustus ini di wilayah Kabupaten Semarang, sehingga dengan curah hujan yang tinggi tersebut yang terjadi di wilayah Kabupaten Semarang pemirsa, ini membuat kualitas tembakau menjadi menurun, sehingga untuk jualnya pun pemirsa ini petani juga akan mengalami penurunan harga karena juga tembakau yang mereka jual mengalami penurunan karena akibat curah hujan yang cukup tinggi yang terjadi di wilayah Kabupaten Semarang. Dan pemirsa bisa kami sampaikan juga kepada Anda bahwa melihat kondisi memprihatinkan yang dialami oleh para petani tembakau ini, pemerintah daerah Kabupaten Semarang ini melakukan berbagai upaya. Di antaranya yang pertama adalah memberikan bantuan berupa pupuk
kemudian ada bantuan alsintan, ada juga bantuan bibit sayuran, di mana Pemda berharap ketika nanti masa panen tembakau ini selesai, maka para petani tembakau ini akan bisa menanam aneka sayuran sehingga nanti hasil panen dari sayuran tersebut bisa menutup kerugian yang para petani tembakau ini alami ketika tembakau tersebut harganya mengalami penurunan, pemirsa. Dan ini tentunya diharapkan bisa diterima oleh seluruh petani tembakau di Kabupaten Semarang secara merata, sehingga tidak ada petani tembakau yang mengalami kerugian yang sangat signifikan di wilayah Kabupaten Semarang ini. Dan juga pemirsa, bisa kami sampaikan juga bahwa memang untuk tembakau yang dijual atau yang ditanam para petani tembakau yang ada di wilayah Tiamo ini, rata-rata mereka menanam jenis tembakau kenongo ijo, di mana jenis tembakau ini merupakan jenis tembakau yang mudah sekali untuk ditanam, perawatannya juga sangat mudah, kemudian hasil panennya tidak akan mengalami penyusutan yang sangat signifikan dibandingkan dengan jenis tembakau yang lainnya, di mana tembakau jenis kenongo ijo ini juga sangat cocok sekali ditanam di wilayah Tiamo ini yang memang merupakan wilayah dusun yang berada di lereng Gunung Merbabu dengan ketinggian kurang lebih 1400 mdpl. Sehingga pemirsa, untuk varietas tembakau kenongo ijo ini memang sangat populer di wilayah Tiamo ini dan juga sangat dicari oleh banyak industri-industri rokok. Meskipun memang saat ini harganya masih mengalami penurunan untuk harga jual daun tembakau basah yang dipanen oleh para petani tembakau di wilayah Tiamo ini. Dan pemirsa, itu yang bisa kami sampaikan dari Tiamo, tepatnya di Dusun Sokowolu, di Desa Tajuk, Kecamatan Getasan, di wilayah Kabupaten Semarang. Dan kita kembali lagi ke studio. Baik, terima kasih rekan Hesti atas laporannya. Selamat bertugas kembali.